nyanyikan Tuhan kesaksian dan firman Tuhan akan selaras dengan hatimu Bapa. Bapa, Engkau hadir Bapa di tengah-tengah keadaan kami hari ini Bapa, melawat pria-pria dewasa muda di tempat ini Bapa, karena kami siap Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh Engkau Bapa. Ini kami Bapa. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, Kau hadir Bapa, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Bapa, kami mau Tuhan tetap setia seperti Engkau Bapa, setia dalam hidup kami Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kurabashikina Marabaya, Kau ku sembah. Bapa, lawat kami Bapa, penuhi kami Bapa, urapi Bapak Hari HAB Tuhan, dan juga Pastor Yos, Bapak David Chang Tuhan, Bapak Amos Tuhan, dan setiap kami Tuhan, Pak Ronald Husnadi Tuhan, sebagai gembalaku Tuhan, dan juga Pak Irfan Tuhan, dan juga Pak Kelvin Tuhan. Lawat kami setiap seluruh pria dewasa muda yang hadir malam ini Bapak, Engkau lawat Bapak. Siapkan hati kami siapkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat dari awal hingga akhirnya. Manifestasi roh Allah bekerja di tempat ini Bapak. Setiap firman, setiap kesaksian meneguhkan keadaan kami, memulihkan hidup kami, mengerti hati Bapa, dan kami beroleh solusi dalam keadaan kami hari ini Bapa. Kuatkan kami Bapa, ya Roh Kudus, tuntun kami Bapa untuk mengenal hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam sesi ini beracaralah ya Bapa, lawatan-Mu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, thank you. Malam ini kita koordinasi dulu sebelum kita akan memulainya. Nanti akan 1 menit akan ada video bumper. Nanti seperti yang tadi kita sudah di-sharekan, malam ini akan ada pertama akan ada PPW yang akan dibawa bersama Pak Hari. Oke. Lalu ya semuanya sudah dapat ya dari Pak Ronald juga ya. Jadi nanti Pak Hari nanti minta tolong waktunya 15 menit. Lalu nanti setelah itu pengantar pertama nanti Pak Ronald ya, welcoming, terus Pak Hari, lalu setelah itu talk live bersama Pastor Yos dan saya lupa iniin Pak David Chan, dan setelah itu nanti respon dinyanyikan lagi Pak Hari ya, Pak Hari respon iman, kalau mungkin ada kesaksian nanti mungkin ada yang mau menambahkan boleh. Setelah itu pengumuman oleh Pak Ronald mungkin untuk acara minggu depan apalagi gitu ya.
Oke, itu aja sih. Nanti mungkin kita akan lebih minggu depan kita lebih awal lagi kumpulnya jam 7:30 untuk persiapan untuk PPW dan yang lainnya ya. Itu aja dari saya. Selamat melayani. Kita mulai dengan video bumper malam ini. Setelah itu saya serahkan kepada Pak Ronald Kusnadi. Tuhan berkati. Shalom. Halo semuanya, selamat bergabung di Kul Pria Dewasa Muda untuk malam ini. Selamat bergabung dari Pak Yos. Ya, thank you bro. Pak Saud no, Shalom Pak siapa Yos. Pak Saud? Shalom. Shalom Bro Ronald. Shalom Pak Saud ya. Ya. Shalom Pak Saud. Itu julukannya Saulus Pak, Saulus ya. Oh Saulus. Saulus. Shalom Pak Hari, shalom Pak David. Shalom Pak Hari, Pak David, Amos. Shalom Amos. Shalom. Udah ya? Siap ya Bro Ronald? Ini udah siap. Siap. Ini udah muknya udah siap. Mas-masnya iya. Siap. Mantap. Ya udah, mari kita mulai. Saya serahkan kepada Pak Hari untuk memulai worship. Silakan Pak Hari. Oh ya, benar. Ya. Kita bertepuk tangan ya. Shalom. Kita bertepuk tangan. Shalom kesekian. Kita tepuk tangan ya. Ada yang makan. Shalom. Oh, ada yang masih nyapa-nyapa ya. saya udah siap-siap soalnya. Sorry. Lanjut. Ayo silakan. Santai aja. Puji Tuhan ya, karena WL-nya ini WL kontemporer. Jadi kalau ada yang nyapa pasti kita langsung ini lagi. Sambil kita ini ya, berikan salam, kita bilang shalom. Kembaran saya Pak Hari Setiawan. Ada yang disebut dengan Koakian. Jangan salah ya, Bro Ronald. Ada Pastor David Chang, Pastor Yos, ada ini Pak Saud, ini ya Pak Saud Lubis, Bro Ronald. Ya, kita sambil tepuk tangan, kita mengatakan hanya Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita, katakan amin.
Amin. Hanya kau milik di surga. Haleluya. Hanya kau milik. Hanya aku andalkan, aku andalkan kekuatan. Namun yang tahu kau tetap selamanya. Sekali lagi katakan, hanya kau milikku, hanya kau milikku. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini, hanya kau. Aku andalkan kekuatan. Namun yang pasti, kau tetap selamanya. Katakan, Allah sumber aku, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu dan bagianku lamanya. Allah sumber waktu, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu dan bagianku lamanya. Katakan, hanya kau milikku. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku aku andalkan, kekuatan. Namun yang pasti, kau tetap selamanya. Allah sumber aku, Allah sumber, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu dan bagianku lamanya. Katakan, Allah sumber waktu, sumber waktu, Allah sumber waktu dan bagian namanya. Allah sumber waktu, Allah sumber waktu, Allah sumber waktu dan bagian lamanya. Katakan lamanya, lamanya. Katakan lamanya, selamanya. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Mantap, itu tuh sambutan yang luar biasa tadi. Haleluya.
Kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, penuhi aku dengan ku rindu lawatan-Mu. Katakan penuhi aku dengan rindu lawatan-Mu. Rindukan rohmu hati. Katakan Tuhan, aku siap. Tuhan, penuhi aku dengan rindukan hati ini. Rindukan rohmu mengulang hati ini. Yesus, katakan ku rindukan, mari kita menyembah Dia. Kamu mengurapi kami, biar hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Oh, biar sikirian dalam namanya sande, yang dalam namanya sotawaya namanya sandalamo. Haleluya. Sikirian dalam namanya sande, dalam namanya sande.
Mari kita angkat hati kita, mari kita angkat suara kita, mari kita berbahasa roh. Kuriantara nama ya, kuriantara nama, kuriantara nama ya sampai, kuriantara nama ya, kuriantara nama, haleluya, kuriantara nama ya, kurang kala ya nama ya, kuriantara nama, kuriantara nama ya sampai, kuriantara nama ya sampai, haleluya, mari kita katakan sama-sama. Kau hadir saat ini. Saat ini Yesus, katakan sama-sama, Baik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan lagi. Ku rindukan Roh-Mu, Roh mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindu Engkau Bapa, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita sembah yuk Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara, kami menyembah-Mu. Mari kita angkat suara, kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya Bapa. Engkau hadir di sini. Kami sembah Engkau Bapa. Kami angkat tangan dan hati kami menyembah-Mu. Kami rindu Engkau Yesus. Kami cinta padamu Bapa. Raba syakara baya rabaya rabaya rabaya. Raba syakira baya rabaya rabaya. Yuk bangkitkan Roh-Mu, bangkitkan Dia. Bangkitkan dalam roh dan kebenaran kita. Enggak nyanyi cuma dari mulut kita, tapi kita nyanyi menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Raba syakira baya rabaya 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 rabaya. Uramaya rabaya 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 rabaya. Kami rindu Engkau Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Rabasyakarabayar rabaya rabaya rabaya. Urabaya rabaya rabaya rabaya. Ini kami Bapa, pria-pria dewasa-Mu Tuhan. Sentuh kami Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Touch Lord. Kurabasyakarabayar rabaya rabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau. Kami menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengurapi Bapa hari Tuhan. Terima kasih yang telah mengambil bagian dalam menyembah dan menuntun kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang menjadi penuntun hidup kami Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan.
Malam ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan hati-Mu Tuhan. Pesan hati-Mu melalui Bapak David Chang Tuhan, dan bersama Pastor Yos yang akan memimpin dengan Talk Live. Bapak urapi dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan, dan kami menerima berkat-Mu dari malam ini Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan Pastor Yos. Amin. Haleluya. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Lambaikan tangan yang mendengar. Oke. Pertama-tama thank you Pak Hari buat pujian penyembahannya. Welcome Pak Saud Lubis ya. Ini teman saya, kawan lama dari CK5 juga, Bro Ronald, terus pasti tahu. Cuman dia sudah naik kelas jadi orang Jakarta, pendeta Jakarta. Jadi lupa sama saya. Kalau nggak saya panggil nggak join-join ke sini nih. Ya, yang model begini nih ya. Ya. Apa kita bercanda nih. Di sini tempatnya bercanda. Kita bersantai aja. Oke, terus ada Bro Amos, ada Pak Johan. Pak Johan. Wah, saya dipanggil ini nih tadi. Bercanda juga Pak Johan. Bro Eko, shalom. Ya, Bro Eko, thank you Bro Eko. Ini timnya Pak David nih. Pak Johan, Bro Eko, timnya Pak David. Kuaan, shalom Kuaan. Nggak lihat gambarnya. Kameranya dibuka. Irfan, shalom. Masih di jalan atau sudah di tempat nih? Shalom, Pak Yos, shalom. Ya, Pak David kameranya di unmute aja Pak David. Khusus Pak David. Oh, sudah. Oke. Oke. Sudah dengar suara saya. Oke, jelas. Pria dewasa muda ini beda Pak David. Formatnya beda. Formatnya ini yes ya. Yes. Nah, itu suara siapa itu? Suara siapa itu? Siapa yang belum di-mute? Ayo, siapa itu? Oke, sudah ya. Oke, good. Ya, jadi gini, kita akan talk show Pak David ya. Waktu kurang lebih 20-30 menit. Kita kan temanya luar biasa nih. Hari ini temanya sangat luar biasa, di mana pria itu harusnya naik ya, dan tidak turun. Wah, itu keren banget. Itu keren banget Pak David. Saya sangat terinspirasi bagaimana itu pria menjadi kepala dan bukan ekor. Pria itu harus jadi kepala. Kepala keluarga, kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di kantor, di perusahaan, ya di tempat dagang, harusnya jadi leader. Itu pria. Dan saya nggak salah pilih. Saya pilih Pak David Chang ini, Anda tahu ya teman-teman, dia owner representatifnya Grand Usu Hotel. Jadi kalau mau nginep lewat Pak David sih santai aja. Saya bolak-balik nginep saudara sampai bosen saudara ya. Disuruh 3 hari seminggu saudara ya sama Pak David Chang. Dan waktu saya merintis persekutuan doa di sana, saudara. Saya 2 tahun merintis persekutuan doa di sana. Kita sempat sekali buka gereja itu 100 ya Pak David ya. Ada 100 yang hadir pertama pembukaan? Pernah. Ya, pembukaan rata-rata 50 lah. Rata-rata 50. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi setiap saya dulu nginep, pokoknya persekutuan doang pasti nginep bisa, harusnya semalam doang nginepnya. Ditarik Pak David terusin Yos. 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari. Saya kalau nggak kasihan anjing saya nggak pulang-pulang. Saya kasihan anjing saya aja. Oke, ya Pak David. Pak David kan pertama owner dari Grand Usu Hotel. Kedua, konsultan untuk Nusantara Hospitality, termasuk konsultan hotel. Saudara. Jadi Pak David ada merancang hotel di Magelang dan di Manado, saudara. Dan itu konsultannya adalah Pak David Chang. Lanjut, founder Bible SGC Channel. Bayangin, saudara. Pendiri atau pemilik untuk channel Bible SGC. Nah, ini jelas Pak David ya, sesuatu yang sangat nggak mudah untuk mendapatkan itu semua. Saya ingin dengar dari Pak David 5 menit sampai ya 7 menit pertama ini kesaksian Bapak bagaimana bisa seperti itu. Awal mulanya gimana kondisi Bapak yang dulu pernah di properti dan bagaimana Tuhan berkarya. Silakan Pak. Begini, mungkin approach saya agak beda ya. Sama, tujuannya sama, tapi caranya itu agak unik.
bisa boleh saya share secara 5 menit aja tentang Boleh, kepala bukan ekor? Silakan Pak, silakan Pak. Jadi Bukan biar kepala lebih ikan, jelas. bukan Jadi kepala ini ikan kan ya? ini Nah, tidak seperti pengajaran hari Rabu, jadi sedikit. Jadi tenang aja. Oke, biar ada gambaran. Eh, wakil udah ini wakil udah tegang soalnya lagi terebut tegang wakil. ya, jadi ini cuma eksposisi ulangan 28-13 ini. Jadi kita harus tahu posisi yang dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ya, ada if-nya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, jadi di dalam ulangan itu, berkat dan kutuk itu ada di ulangan 27-30, dan yang kepala dan ekor itu ada di ulangan 28, ya, dengan syarat apabila keturunan orang Israel dapat melakukan ini semua. Kode Deuteronomis, jadi seluruh hukum Taurat. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada orang Israel generasi kedua yang belum disunat semua, yang akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka mewarisi tanah Kanaan. Ada namanya covenant renewal, artinya pada hari Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini, lakukanlah semua itu dengan setia dan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Jadi ini untuk generasi kedua Israel yang belum disunat semua, yang akan masuk ke tanah perjanjian, ya, karena generasi pertama udah mati semua di padang gurun. Nah, Tuhan kasih tahu jika orang itu bisa melakukan seluruh yang dikhotbahkan oleh Musa ini, maka dia akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sorry Pak David, sorry. Saya Itu dulu Pak. Sorry. Baterainya Pak David tolong dicas Pak David. Baterainya Pak David kayak laptopnya Pak David nih. Baterai yang mana Pak ya? Laptop. Soalnya tadi low baterai. Hanya suaranya Pak David yang buka soalnya. Coba dicek kabelnya Pak David ya. Daripada ntar Rapture mendadak tiba-tiba Rapture repot saudara. Oh sudah ya? Ya daripada Rapture kan repot ya. Saya kan hanya asisten aja nampingin Bapak. Ingetin aja. Ya silakan Pak. Jadi jelas ya. Jadi istilahnya pertama tadi itu buat orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan yang belum disunat semua. Akhirnya mereka disunat semua, masuk ke tanah Kanaan, merebut Kanaan. Oke. Nah di sini Musa juga ada bicara. Sebentar. Ya. Dan Tuhan Allahmu. Suara nggak kedengeran Pak David. Dicek. Sorry. Ronald Kusnadi bisa dibantu, ada masalah apa ini? Suara Pak David nggak kedengeran. Kedengeran nggak sekarang? Pak David. Tes. Kedengeran Yos. Kalau kita kedengaran jelas kok, Pastor Yos. Mungkin dari Pastor Yos, Mbak. Kedengaran Yos. Oke, sudah. Oke. Ya, sudah. Oke. Nah, jadi ini ada hari ini topiknya bagus sekali. Jadi pengertian menjadi kepala sama ekor itu artinya adalah gini Pak. Ada satu ayat yang sama itu Yesaya 9 ayat 15-16. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ya. Di bawahnya ada kata mengendalikan. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Jadi saya coba cari bahasa aslinya kepala dan bahasa aslinya ekor. Saya dapat kepala adalah ros, yang artinya akar, fondasi, prime, utama. Dan ekor, janab itu ternyata artinya kebinasaan. Pohon yang sudah ditebang, ya stem, sama ekor. Nah, di sini saya eksposisi
Jadi karena Tuhan Yesus telah menghapus kutukan di kayu salib, tetapi dia telah menetapkan berkat, yaitu kepala dan ekor. Adalah bagi orang-orang Kristen untuk jadi kepala ya, memimpin jalan di antara manusia dengan pengaruh firman. Jadi orang yang istilahnya sebagai kepala adalah orang yang memimpin manusia dengan pengaruh firman. Kita tidak boleh menjadi ekor. Ekor itu apa? Yang dikendalikan dunia, yang dikendalikan oleh bangsa-bangsa lain, yang diseret ke sana kemari oleh orang lain. Kenapa? Kita butuh duit mungkin, jadi orang mengendalikan kita. Kita ditawarkan yang lain mungkin, jadi kita tunduk sama dia. Kita ditawarkan mungkin jabatan, kekuasaan, akhirnya kita tunduk sama dia, ya kan? Nah, di sini adalah kita tidak boleh menjadi ekor, adalah orang yang nunduk sama orang lain karena sesuatu. Ya, kita tidak boleh tunduk pada dunia, tetapi memaksa dunia untuk menghormati Kristus. Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak akan menambahkan toleransi terhadap agama. Tetapi kita akan berusaha untuk mendudukkan Kristus di atas tahta dunia. Bukankah Tuhan Yesus telah mengangkat umatnya menjadi imam? Tentunya mereka harus mengajar dan tidak boleh menjadi murid dan pendengar dari filosofi orang-orang tidak percaya. Bukankah kita di dalam Kristus dijadikan raja untuk memerintah di bumi? Kalau begitu, bagaimana kita bisa menjadi pelayan adat dan tradisi, hamba peraturan-peraturan yang dibuat manusia dan budak opini manusia? Sudahkah kita mengambil posisi kita yang sebenarnya bagi Kristus? Terlalu banyak yang diam karena malu. Jika tidak, pengecut. Haruskah kita membiarkan nama Tuhan Yesus disimpan di lemari dan tertutup? Haruskah kekristenan berlarut-larut sebagai ekor? Bukankah kita sebagai kepala harus memimpin, mengajarkan firman, dan menjadi kekuatan yang berkuasa di dalam diri kita sendiri dan kepada orang lain? Jadi sini aja saudara. Jadi dalam konteks ini jadi kepala dari ekor, yang jadi ekor itu adalah orang yang tidak bisa dibeli lagi sama dunia. Jadi dia udah nggak bisa, weh, lu mau nggak istilahnya ajarin agama aku? Nih gua kasih uang segini. Kalau dia tertarik sama dunia, dia akan melenceng dari firman Tuhan. Ya kan? Saya kaget, gua akan ada jabatan tinggi buat lo. Direktur dari misalnya Bimoli atau PLN. Wah, tapi harus masuk Muslim dulu. Kalau orang yang masih terseret sama dunia, dia tidak akan bisa jalan lurus. Karena dia masih mengingini dunia. Jadi saya pernah ngomong sama keluarga saya, sama kuku, tante, saya bilang, kalau saya jadi pendeta, saya ada ikrar gini. Misalnya saya ditawarin 1 miliar dan harus untuk baptisin orang yang homoseksual. Saya lebih baik itu 1 miliar saya nggak mau. Saya bisa lakukan itu. Jadi orang jadi kepala itu orang yang udah tidak bisa dibeli lagi sama dunia. Karena itu dia bisa memimpin. Karena dia tidak dikendalikan. Nah, orang Israel dibilang akan menjadi kepala, tapi tidak menjadi ekor kalau dia berpegang teguh pada peraturan yang Musa-Musa tadi. Ternyata tidak ada satu orang Israel pun yang bisa untuk memenuhi hukum Taurat. Itu mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana sekarang kita bisa jadi kepala? Cukup satu hal doang. Iman percaya kepada Yesus Kristus yang Tuhan Yesus bekerja di dalam kita. Kita jadi baru bisa jadi kepala. Karena dengan Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kita tidak perlu lagi yang namanya harta-harta dunia itu kita mulai kurang suka gitu loh. Ya, mungkin seperti jabatan kekuasaan itu jadi udah kurang suka. Kalau kita udah kurang suka itu, baru bisa kita berjalan benar. Kalau masih bisa kita dibeli oleh hal-hal kayak begitu, mungkin kita masih bisa kompromi. Nah, jadi mungkin itulah yang disebutkan menjadi kepala dalam hal ini. Dan ini saya udah alami di berbagai kehidupan saya, entah kehidupan beragama, entah kehidupan kerjaan gitu ya. Jadi saya udah bukan belajar ya, karena Kristus ada di dalam saya itu saya udah nggak gitu nafsu lagi sama uang. Bukan nggak butuh ya, nggak nafsu lagi. Dan itu bikin saya nggak bisa dikontrol sama orang lain. Ya gitu Pak Yos, sementara gitu. Oke Pak David. Clear ya? Oke. Sekarang begini. Itu kan semacam rema, pewahyuan atau pengajaran
yang Pak David dapat tentang kepala dan ekor. Nah, yang Ya. kita harapin adalah coba secara realistis kenyataan dari Pak David, pernahkah Pak David ngalami yang namanya mungkin tadinya ekor sekarang menjadi kepala, tadinya turun di bawah sekarang naik ke atas? Ya monggo Pak David cerita. Oke. Saya minta izin dulu kepada Eko nih. Kau boleh nggak kau dibuka aja mic-nya? Izin apa nih Pak David? Oke, gini deh. Saya dulu suka sekali sama firman Tuhan. Ya, saya pernah di Magelang itu saya khotbah. Ya, saya pernah khotbah di Magelang. Biasa kalau saya khotbah itu saya pasti meninggikan nama Yesus Kristus. Saya pasti teriak Yesus Kristus tinggi-tinggi. Waktu keluar, ternyata gereja itu nggak pernah khotbahin Yesus Kristus, dia khotbahnya kebaikan. Jadi ada gereja itu berada di desa, ada beberapa tetua itu datang, dilarang bicara nama Yesus. Gereja boleh tetap ada gitu, mau ngomong apa aja boleh, asal jangan ada nama Yesus. Di sana saya cukup berani karena gini loh, kalau saya yang barusan khotbah tentang Yesus, tiba-tiba saya ciut di depan orang itu, ya, saya ciut di depan orang itu, bagaimana saya mempertanggungjawabkan iman-iman dari yang tadi baru saya ajar. Rontok semua berarti imannya. Pendetanya aja takut, ya kan? Wah, saya bilang digebukin aja deh waktu itu. Ya karena saya bertanggung jawab sama iman orang-orang lain. Kalau saya bilang, bukan, saya nggak ngomong begitu, berarti saya menyangkal Yesus kan? Padahal saya barusan berkhotbah tentang Yesus di gereja itu. Iman orang-orang di gereja pasti langsung rontok. Saya bilang, ya udahlah. Ya, akhirnya karena saya udah tidak lagi pikir tentang dunia karena ada Kristus di dalam saya, ya, saya udah nggak bisa dikendalikan mereka lagi, saya udah nggak bisa diancam mereka lagi, ya udah gitu. Akhirnya karena di sana saya di Magelang itu diundang sama seorang jenderal, maka jenderal itu ngurusin masalah ini gitulah. Ya paling saya nggak diundang lagi ke gereja itu. Jadi gereja itu berdiri tapi tidak ngajarin Yesus, dia ngajarin perbuatan baik kayak gitu loh. Ternyata ada seperti ini. Ya, cuman waktu itu saya aja yang ngajar. Nah, kalau saya masih demen sama yang kayak dunia gitu, ya saya mungkin masih bisa kayak tipu muslihat, munafik lah gitu. Tapi saat itu saya nggak boleh apa namanya jatuhin iman saya nggak boleh jatuhin saya punya prinsip iman gitu. Sehingga Yesus itu Tuhan saya bilang. Anjing aja kalau tuannya diserang aja menggonggong, apalagi Tuhan saya kamu mau serang, saya tidak akan apa namanya menyangkal Tuhan saya, itu Tuhan saya yang telah membantu saya. Saya bilang gitu aja. Udah apa yang mau terjadi terjadilah. Nah itu satu pengalaman saya. Ternyata di desa banyak gereja-gereja yang boleh beroperasi, tetapi jangan sebut nama Yesus, itu nama sakti itu. Ya orang boleh ngajar kebenaran, apa segala macam, tapi ngajar Yesus yang susah. Itu. Kedua, waktu saya bangkrut, ada teman dari mana, mau nggak saya kasih 100 miliar kamu putar? Ya, kalau secara manusia kan 100 miliar di masa saya nggak ada kan luar biasa banyak. Ternyata dia mau menguasai saya. Saya waktu masuk pertama kali ke kantor dia konglomerat, ada altar apanya gitu, mau narik ke saya situ. Langsung saya bilang, sorry, saya nggak mau. Kalau nggak saya udah masuk jebakan gitu loh istilahnya, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu saya ke Magelang juga bosnya Magelang itu bilang, saya kan konsultan, dia bilang kamu udahlah stay di sini aja, saya buatin kamu rumah, saya buatin kamu apa namanya mobil satu buat kamu, ya. Saya bilang sorry Pak, saya nggak serakah. Saya bilang lebih baik nanti kalau perusahaan ini jalan ada hasil berapa, saya terima berapa aja itu lebih fair. Ya,
Kenapa? Kalau misalnya saya udah terima rumah mobil itu, berarti saya udah dikontrol di sana. Nanti dia mau apain saya, bukan apain saya nggak bisa bebas lagi untuk berbicara seperti ini. Sekarang ini saya itu bebas, saya nggak terikat denominasi apa aja. Jadi saya berani untuk mengajarkan Alkitab itu apa adanya kebenaran gitu. Saya nggak ada jabatan di denominasi apa aja, jadi nggak ada yang bisa turuni jabatan saya. Bener kan? Itu dia. Jadi menjadi kepala itu adalah menjadi seorang yang tidak bisa kendalikan orang lain. Oke, Dunia akan Pak David. berusaha untuk, ya. Oke. Saya menangkapnya ini versi ketika Pak David sudah merdeka, artinya sudah Ini saya menjadi sudah kepala merdeka ya. Sudah menjadi kepala. Nah, yang saya tanyakan, yang kami rindukan adalah cerita dikit dong Pak tentang karir Pak David yang awalnya sempat Tuhan izinkanlah turun ke bawah, sampai akhirnya kenapa kok bisa Pak David naik lagi menjadi owner dari Venus Hotel, menjadi konsultan. Itu yang menjadi kita punya rindu, pengen tahu. Siapa tahu saya jadi ownernya dari JW Marriott, kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu. Atau Pak Aken tiba-tiba pegang gubernur DKI ngatiin Ahok yang dulu, siapa tahu gitu. Ya. Nah, saya kasih satu rumus ya. Cuman ada satu hal doang sih Pak. Belajar firman Tuhan itu doang. Kelihatannya kok aneh ya. Kelihatannya kan aneh ya. Kenapa itu hubungannya sama itu? Tapi pengaruh besar gitu loh. Ya, bentar Pak David. Ini Pak David ini suka khotbah, minta tak undang khotbah di Tanah Abang. Percaya. Kayak gini, ceritain santai. Saya percaya urapannya Pak David kenceng ini pengen jembur nih ceritanya. Tapi coba ceritain kronologisnya Bapak yang dari sempat merendahkan hati di bawah, sempat berjuang, Tuhan angkat lagi, naik lagi. Nah, itu yang kita harapkan. Ceritanya Pak David itu biar menginspirasi saya. Pak David bisa, kenapa saya nggak bisa? Beronal dari ayam bakar Deso Bumbu Nusantara bisa ayam bakar Amerika. Nah, gitu ya. Silakan Pak David. Silakan. Jadi saya bisa ke Grand USU ya. Karena saya tidak menerima yang tawaran-tawaran yang tadi. Banyak, tapi terikat. Saya bisa ke Grand USU. Di sana, saya yakin karena Tuhan tuntun saya di sana, karena saya diberikan waktu banyak sekali untuk belajar firman. Jadi istilahnya dengan fasilitas diberikan, Bro Yos tahu kok ya. On sendiri juga nggak nuntut apa-apa, saya suruh ngamatin doang kok pertama. Ya kan? Nah, dengan saya belajar di sana tidak show off dulu, misalnya dalam 2 tahun itu saya tidak kemana-mana, ini ide saya ini ya. Saya down dulu, pokoknya nggak lakukan apa-apa, ngamatin dan belajar firman. Itu kuncinya untuk sukses. Sisanya ngalir Pak. Gitu loh. Sebenarnya kuncinya cuma satu doang, nggak ada yang lain, belajar firman. Itu membentuk di sini, dan secara otomatis yang lain-lainnya ngalir. Nah, ini yang susah sekali dijelaskan. Kenapa begitu? Berarti belajar firman ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa Pak David sempat ngalami di bawah ya waktu itu? Ceritain dikit. Karena saya sombong. Saya lulus dulu cum laude S2 di Beijing. Ya. Barusan barusan lulus berapa lama, saya langsung dikasih gaji 20 tahun yang lalu 15 juta. 20 tahun yang lalu, Pak. Ya kan? Istilahnya saya tiap hari bisa karaoke lah. Istilahnya gitu loh, Pak. Ya kan? Berani cicil mobil macam-macam. Ya, berani cicil sesuatu yang berharga. Ya, tapi itu nggak istilahnya kesombongan itu nggak ada habisnya gitu loh. Karena harta di dunia ini nggak ada habisnya. Manusia selalu mencari sesuatu yang baru. Ya, udah punya A, dia pengen A+. Ada A+, dia pengen A++. Ada A++, dia pengen A+++++. Oke? Jadi saya udah kerja sana, udah enak gitu ya. Tapi saya bilang, ngapain saya jadi karyawan? Saya mau jadi saya mau jadi pengusaha gitu loh.
Ya, puterlah otak saya. Saya kira saya pinter, bisa pinjem bank, beli tanah pakai pinjaman bank. Bahaya sekali kan? Ya kan? Mau bangun, saya pinjam aja kontraktornya suruh bangun. Nanti kalau ada customer beli, cicil aja ke kontraktor. Saya cuma terima bersih. Mau jual gudang, saya tinggal cari yang seperti Ray White aja. Saya nggak pakai modal sama sekali. Tapi rencana Tuhan lain, disitulah saya jatuh. Gitulah. Kesombongan hancur. Saya pikir saya pintar. Jadi kesombongan itu waktu membutakan realitas saya. Nah, dan karena saya tahu hal itu yang menghancurkan saya, makanya waktu saya ada kesempatan di Grand USU belajar firman itu, saya terapin kebalikannya. Saya harus down to earth. Jeblak habis. Nah, jadi yang bikin saya mulai naik lagi, walaupun secara harta tidak seperti yang dulu, Pak. Kalau dulu 15 juta, 20 tahun lalu, sekarang mungkin berapa lah gitu. Ya, tapi saya sekarang suruh cari gaji yang lebih besar lagi, saya sudah malas itu, Pak. Yang saya inginkan itu cuman, oh, dia itu hotelnya begini, kayaknya mismanagement, ayo saya benerin lah gitu. Nah, saya teman kayak gitu. Jadi membuat relasi juga sama dia. Masalah uang terserah, kalau dia ada merasa dibantu berapa, silahkan, tapi bukan atas dasar kontrak, atas dasar pertemanan. Oke. Nah, itu lebih manis itu. Itu yang bikin. Ya, saya tahu lah saudara, Pak David ini teman kawan saya lama di CK7, ya. Jadi saya sempat divisi pengajaran CK7 di Fluid Showroom Nissan. Waktu itu Pak David rumahnya di apartemen di Pantai Mutiara, saudara. Dekat sampingnya Regatta. Nah, saya mendampingin gembala untuk baptis beberapa jemaat itu di kolam baptisan komplek apartemen Pak David. Dibawa naik ke atas ke rumahnya dia, apartemen itu di Mutiara. Ya, saya lihatlah bagaimana Pak David dipelihara, diberkati Tuhan, waktu itu diizinkan Tuhan luar biasa ya. Nah, Pak David gini, sempat waktu Pak David diproses turun, ya kan? Terus sekarang menjadi naik, jadi kepala, gitu kan ya. Kira-kira Pak David, kira-kira ya, buat kita kaum pria gitu ya, itu kan semua punya mimpi yang sama ya. Kita pengen naik, kita pengen diberkati, kita pengen jadi kepala sukses di dunia kita masing-masing lah ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Pak David menjabat posisi sekarang gitu ya, kira-kira masih ada hasrat lebih, pengen lebih naik lagi nggak? Pengen jadi sesuatu yang lebih lagi nggak? Atau ada masukan, ada pandangan kalau sebagai pemimpin, sebagai orang yang top gitu ya, saya masih ingat tuh saudara, ini intermezzo dikit ya Pak David, tapi ini fakta. Saya ke Grand USU Hotel bawa anjing saya Chelsea ya. Saya udah izin Pak David sebetulnya. Terus saya bawa di parkiran itu mobil di dekat depan hotel, lounge gitu ya. Anjing saya berkeliaran gitu sama anak saya pakai tali. Siapa langsung datang tuh saudara. Siapa langsung datang langsung tegur, wah, di hotel nggak boleh bawa anjing, nggak boleh bawa peliharaan. Saya coba bilang gini, saya tamunya Pak David Cang, temannya Pak David. Oh ya Pak, baik Pak. Habis lewat izin. Pertanyaan saya, itu udah enak Pak David ya. Ada nggak kerinduan Pak David ingin jadi lebih lagi nggak? Dan bagaimana sih rasa pertahankan tadi rendah hati yang Pak David bilang, yang nggak sombong? Bagaimana? Coba silakan Pak David. Kalau untuk misalnya saya sebenarnya kalau saya misalnya nggak di Grand USU lagi, saya misalnya mau cari GM di mana untuk dapat gaji 2 kali lipat, itu mungkin saya yakin saya bisa. Saya tapi nggak ada hasrat lagi. Kenapa? Waktu saya itu nanti gini loh, kalau di hotel-hotel saya udah tahu lah, GM itu diundang untuk meres tenaganya karyawan. Karyawan itu akan disiksa, diambil biar digaji minim istilahnya, tapi diambil waktunya dan GM-nya itu yang lakukan. Tangan kotornya owner gitu. Dan saya kalau di USU saya tidak kerjakan itu, saya malah di USU saya membangun seluruh karyawan. Karyawan yang nggak bisa saya ajari jadi bisa. Jadi pelan-pelan step by step dia orang naik. Karena itu dia orang respect saya itu bukan karena
apa, tapi karena memang saya tidak istilahnya, kalau pekerja udah kerja gitu jangan sampai keringatnya habis baru kamu kasih upah lah gitu. Nah, tapi justru dengan cara saya lagi membandingkan dengan cara saya ini yang tidak bikin orang kerja rodi sama yang saya memeras kerja orang, ternyata untungan saya. Itu kan aneh itu, Pak. Jadi istilahnya saya sekarang manage hotel bukan dengan manajemen hospitality management, tapi saya sekarang manage hotel dengan firman Tuhan. Dan waktu saya di Bible Exegesis Channel, saya ada 2 teman, satu adalah Eko Kardiman, satu adalah Pak Johan. Mereka itu ada sesuatu yang sudah dikunci sama firman Tuhan, saya tahu. Saya udah tahu. Kalau Bro Eko dulu itu dia terombang-ambing sama pengajaran palsu. Tapi sekarang dia menjadi orang yang mempunyai talenta untuk membedakan pengajaran baik atau pengajaran palsu. Saya udah tahu itu. Dan mulut dia itu udah dikunci, nggak bisa bohong lagi. Kalau Pak Johan dulu dia terpuruk karena dia waktu itu dikerja di seorang manajer di hotel, disikut sama teman, dia jatuh. Akhirnya waktu itu saya telepon dia, kemana nih orang? Ternyata dia lagi depresi. Depresi, akhirnya dia naik. Dari dulu yang paling depresi, sekarang dia mau diapain aja nggak mempan. Jadi Tuhan itu kadang-kadang beresin orang itu ya, justru kelemahan itu dijadikan kekuatan. Si Eko yang dulunya paling terombang-ambing sama pengajar sesat, sekarang paling jago untuk membedakan, oh ini bener kok, ini palsu kok, ini bener kok. Dia paling jeli dia sekarang. Jadi kelemahan itu jadi kekuatan. Kojohan yang dulu paling gampang intimidasi orang. Sekarang kamu mau apain dia aja, dia tinggal senyum aja dia. Makanya setelah saya lihat Tuhan Yesus gitu, luar biasa gitu ya. Saya mana mau lagi dengan cara dunia, Pak, walaupun duitnya nambah 3 kali lipat. Nah, itu kecil, Pak, jadinya. Saya nggak mau lagi, Pak. Dan kebahagiaan saya dengan kondisi sekarang, dibanding kondisi dulu ada Alphard, ada kredit card 5 gitu ya. Kadang sekarang saya lebih bahagia. Gitu. Bahagianya itu adalah saat saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Magelang saya bisa jadi berkat, di sini saya bisa sedikit jadi berkat, bagi karyawan saya juga bisa jadi berkat. Itu adalah berkat yang terindah. Yes. Itu saja sih, Pak. Ya, karena saya nggak bisa di onjang-anjing sama itu lagi gitu loh. Betul-betul terbukti ya, Pak David ini biasa pakai Alphard, terus kemana-mana sekarang pakai Agia saya. Sempat Pak dulu dari Alphard jadi ojek, Pak. Yeah. Oke, kayaknya Bruno udah pegang mic, saudara. Pak David, Bruno akan nanya jawab nih yang lebih menantang lagi, lebih clear lagi. Silakan. Kalau Pak Akian mau nanya, monggo dibuka aja. Bruno Busadi, Pak Hari, silakan. Pak Irfan, Bro Amos, Ko Aan, silakan. Pak Johan sama Bro Eko jangan nanya-nanya Pak David ya. Tiap hari bareng. Silakan. Iya, thank you Pak Davican untuk penjelasannya, itu luar biasa banget, karena ini yang menjadi hati Tuhan sih sebenarnya. Banyak gereja bahkan anak-anak Tuhan salah menanggapi mengenai tentang kepala itu. Oh, kepala itu ya kita jadi bos gitu, ya. Jadi punya uang, punya rumah, punya harta kekayaan. Nah, itu yang dikategorikan sebagai kepala. Padahal sebenarnya benar banget tadi firman Tuhan bilang bahwa kepala itu maksudnya melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Jadi bisa mengatakan no pada suatu ketidakbenaran. Itu yang sebenarnya yang benar. Karena kepala itu ya, kalau kepala, namanya kepala bisa punya kehendak kan, punya kehendak dan punya otoritas gitu untuk mengatakan betul, tidak kepada dosa, kepada ketidakbenaran, ketidakkudusan. Nah, saya suka sekali ini dan thank you banget buat
Pak David Chang untuk menceritakan kebenaran ini kepada kita semua. Thank you banget buat kebenarannya. Saya diberkati dan tentunya kita semua juga diberkati. Itu aja, meresponi hal itu. Mungkin dari yang lainnya bisa meresponi, mungkin Pak Amos atau Pak Ronald Kustadi dan yang lainnya. Silakan. Pak Hari kalau mau nambahin Pak Hari, silakan. Pak Akian, silakan Pak Akian. Saya tertarik dengan cerita Pak David yang sebelum sekarang jadi owner dari Grand Usul atau hospital itu, ceritakan latar belakang dari Pak David mengalami seperti sekarang. Artinya sebelum cerita sukses pasti ada cerita ada cerita kegagalan. Jadi ada suatu ibaratnya begini, seperti segala tulisan yang diilham Allah itu bermanfaat untuk ini. Nah, kalau diilhamkan beraninya tuh neonetus, artinya bukan hanya itu. Jadi itu pneumatos itu kan sesuatu yang ibaratnya pneumatos itu yang dihembuskan. Nah, artinya ada pewahyuan di balik itu. Jadi pewahyuannya sebelum Pak David jadi sukses seperti sekarang pasti ada cerita di belakangnya. Nah, kira-kira bisa nggak Pak David sharing sebelum struggle jadi what you become now, what in the past. Jadi apa yang di lalunya? Boleh sharing nggak Pak David? Jadi ceritanya pasti ini. Ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari kesuksesan hamba Tuhan, owner hotel, sekaligus luar biasa dalam pengajaran. Bisa ceritakan inspirasinya. Jadi kalau misalnya seperti Pak Tan Sekian atau Pak Akian jadi bos tangki air. Pak David juga ada ceritanya gitu. Bisa ceritakan latar belakangnya sampai sukses seperti sekarang. Ya. Sejak saya lagi baru, Roh Kudus ada di dalam saya. Sebenarnya itu tidak ada kata gagal. Walaupun waktu itu ada masalah, itu sebenarnya adalah kesuksesan yang tertunda. Karena di dalam Tuhan itu pasti sukses. Itu menjadi iman saya. Jadi, misalnya saya belum mendapatkan sesuatu. Kalau orang dunia anggap gagal, sebenarnya belum gagal. Tapi nantinya saya akan mendapatkan. Jadi, saya anggap setelah saya lahir baru, itu tidak ada kata gagal. Ya, ada masalah itu hanya adalah sesuatu yang tertunda, di mana Tuhan ingin meningkatkan saya lebih maju lagi untuk sesuatu yang di depan. Itu sih. Jadi ikutan udah enak gitu loh. Udah, sebenarnya orang kira ikut Kristen itu susah. Sebenarnya ikut Kristen itu adalah hal yang paling enteng yang Tuhan berikan. Seperti janji Dia, marilah datang kepadaku, hai yang berletih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gitu loh. Enteng banget jadi orang Kristen. Cuman kadang-kadang masalahnya kita kurang percaya, kurang iman. Itu aja. Nah, iman itu tumbuh dari kita belajar firman Tuhan kembali lagi. Gitu. Jadi belajar firman Tuhan itu nggak sama kayak baca buku. Dia ada kuasa yang bikin kita orang itu percaya sama Yesus. Dan itu kuasa itu langsung berubah hidup kita sepenuhnya. Gitu. Gitu aja sih. Oke, saya nanya lagi pada satu hal yang saya tanya ya, apakah ada selama Pak David memimpin Grand Usu gitu ya, hati nurani ini gini, kan yang dipimpin nggak semuanya Kristen toh, nggak semuanya manajernya Kristen toh, nggak semuanya anak buahnya itu anak Tuhan toh. Dan hotel itu terkenal yang namanya apa ya saudara ya,
wah manajer ini pegangannya ini, Oh manajer itu. pegangan itu. Nah gitu-gitu ya Pak David, ya ngerti maksud saya ya. Ngerti. Oh biar Ngerti. rame hotelnya, gue panggil si mbah itu, si dukun Ada. itu, ya kan? Penglaris, kebanyakan penglaris lah mereka. Ya. Nah, penglaris. Nah, saya ingin tahu, Pak David kan owner, representatif, perwakilan dari owner langsung. Pak David melihat melek-melek di situ sebagai leader. Apa yang Pak David lakukan? Dia tahu saya sering post firman Tuhan di sana, di YouTube kayak bagaimana. Mereka juga ada sebagian yang udah diem-diem dengar. Dan karena saya memberikan manfaat ke mereka, sebenarnya mereka itu udah hampir setengah itu udah mulai ngelirik ke Kristen. Cuman belum saatnya untuk dicek gitu loh, Pak. Bukan hampir seluruh manajer, Pak, hampir seluruh karyawan. Kok orang Kristen Dahsyat. orang Kristen kok beda ya, cara ngurusnya itu malah nggak hancurin orang gitu, malah naikin orang. Saya diem aja, saya nggak usah berbuat apa-apa, Pak. Gitu. Dan saya punya asisten yang namanya Dave, dia udah ngajarin kerendahan hati. Jadi kalau orang tembak kamu jangan lawan. Itu seluruh anak FO udah diajarin ke kekristenan. Oke. Saya Iya, Pak. saya lupa fotonya Pak David simpan. Saya juga lupa di handphone saya kan, yang di laptop. Saya pernah diundang Pak David Chang untuk mendoakan, mentabiskan salah satu manajer. Ingat Pak David? Ya, Pak. di depan seluruh karyawan. Ingat itu Pak Yohanes? Salah satu manajer diangkat, dilantik, dan saya yang mendoakan, mentabiskan di seluruh hadapan karyawan hotel. Di samping saya Pak David Chang. Nah itu contoh salah satu, oh ya, dia declare nama Tuhan di situ, saudara. Declare nama Tuhan di situ. Puji Tuhan. Oke, silakan Bro Ronald, kamu lanjutin. Wah, ini suatu yang kita ini mengundang salah satu pembicara ini ya, narasumber yang dahsyat banget. Saya sampai tadi roh saya sampai haleluya, ini pada Picang ini luar biasa rohnya ya, dahsyat banget. Jangan bikin saya sombong lagi, Pak, nanti bahaya lagi. Nggak, tapi saya thank you banget karena kepala menjadi ekor menjadi kepala, maksudnya yang ini nih, mengatakan kebenaran di atas kata nama kebaikan. Oh ya baik dong, kan biar laris nih, kita bikin penglaris atau apa begitu kan. Tapi Pak David Chang malah melakukan sesuatu yang berbeda gitu kan, bahwa enggak, kita berdoa aja, kita dekat sama Tuhan dan kita bawa gitu ya hotel kita ini semuanya ini untuk Tuhan gitu. Dan itu value yang sangat-sangat jarang saya melihat gitu di zaman sekarang gitu. Banyak pengusaha gitu mendedikasikan dirinya kepada sesuatu yang seperti itu gitu. Sesuatu yang karena mungkin apalagi di Bali ya Pak ya, saya pernah ini kesaksian sedikit. Saya karena dulu saya punya usaha travel agent, tapi bukan travel agent sih sebenarnya, operator tour namanya. Jadi saya bawa orang-orang ke Bali gitu. Saya kan harusnya kalau di Bali itu kan orang-orang datang lihat pura gitu kan, gitu ya. Mereka melihat pura dan mereka kenal Tuhannya orang Bali gitu kan, gitu. Nah, seperti tour guide yang lainnya gitu. Tapi saya enggak. Saya melakukannya, saya bilang bahwa sang yang widiwasanya orang sini yaitu Yesus Kristus gitu. Kalau ini ada namanya Puja Mandala, Utama Mandala dan Penataran. Dulu juga zaman dulu ada namanya Ruang Maha Kudus, Ruang Kudus dan Pelataran gitu. Dan itu sebenarnya yang disembah itu adalah satu nama, Yesus Kristus. Saya menginjili di tengah-tengah tour guide yang mengatakan bahwa sang yang widiwasanya orang Bali gitu. Nah, ini kontroversi di dalam pelayanan, dalam pekerjaan saya juga seperti Pak David Chang gitu, melakukan yang arusnya kayak begini gitu ya, tapi saya kesini nih. Nah ini yang harusnya dilakukan anak-anak Tuhan untuk menjadi kepala itu ya ini, tunduk pada sebuah otoritas kebenaran, karena
kadang gini ya Pak ya, kadang-kadang aduh nggak enak nanti ini kan, nanti tersinggung dia kan agamanya ini gitu kan. Ya benar tadi saya lihat tuh bukan atas nama agama, tetapi atas nama kebenaran yaitu Yesus Tuhan. Nah ini yang hari-hari ini saya percaya banget kalau hamba-hamba Tuhan punya pesan yang sama seperti Pak David Chang hari ini malam ini lakukan. Ngomong Tuhan Yesus, nggak usah ngomong berkat, nggak usah ngomongin, wah nanti kamu ini kebanyakan gereja-gereja hari ini ngomongin berkat, 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 berkat gitu ya. Akhirnya lupa bahwa sumber semua itu semua sumber kehidupan kita punya Yesus gitu. Seharusnya pesan yang penting itu malam ini sebenarnya menjadi kepala bukan menjadi ekor adalah tentang Yesus Kristus yang menguasai hidup kita dan memiliki satu otoritas yang kita bisa bilang bahwa diam dan tenanglah itu terjadi dalam hidup kita. Bahwa mereka yang hari ini hidupnya tersesat, hari ini mereka hidup dalam kebenaran. Benar kata Pak David Chang, yaudah nggak usah muluk-muluk. Belajar kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu, praktekkan itu. Lakukan satu ayat aja hari ini, praktekkan aja nggak apa-apa. Setia aja dengan itu dan Tuhan akan jadikan kita itu menjadi kepala. Benar itu, benar. Dan saya wah, tadi ini saya langsung bergerak, wow dahsyat banget. Malam ini different, beda dengan minggu kemarin ya. Ini materinya sangat powerful. Saya percaya banget ini bapak-bapak, pria-pria dewasa sekarang. Yuk kita jangan kompromi dengan namanya, waduh, yuk kita pinjaman online yuk. Kan keadaan seperti ini, kita pinjaman online. Jangan berharap pada sebuah harapan kepada uang itu, materi itu kepada, aduh pinjaman. Gak usah, kita yang punya hidup kita Tuhan, jadi gak perlu kita hidup dalam pinjaman online segala macam. Gak perlu, karena hari ini kita ditentukan Tuhan. Saya percaya Pak, hari ini apa yang ada di tangan kita itu aja kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang saya juga usaha juga Pak ayam panggang Pak, tapi malah ayam panggang ini menjadi berkat. Saya bilang dalam nama Yesus ini pun akan menjadi berkat bagi keluarga saya. Istri saya sampai bilang ini ketawa, masa sih? Saya iya pasti, karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Ini yang membuat para istri-istri harusnya ngerasain gitu loh. Tuhan, sampai istri saya nangis loh ketika saya ngomong, tenang sayang, ini musim yang baru buat kita. Kalau hari ini kemarin kita udah lalu menjadi tour guide haleluya di sana, nggak apa-apa. Ini sekarang Tuhan ngajak kita keliling sama ayam gitu. Nah, itu sesuatu yang kita perlu value ya, seorang pemimpin, seorang pria ya, seorang suami untuk melakukan hari-hari ini kehendak Tuhan di atas dari ketidakmungkinan, kemustahilan untuk bisa terjadi gitu. Nah, ini Tuhan lagi bawa kita di level ini dan saya bersyukur banget dari tadi Pak David memberikan sebuah materi dan ini powerful banget kalau kita tangkap bareng-bareng, kita praktekkan, ini besok akan jadi sesuatu yang dahsyat buat kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan berkati Pak David Chang. Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Saya mau bicara dikit nih. Silakan Pak. Saya lihat, saya jujur salut sih sama Pak David menemukan arah yang tepat. Dalam arti kata gini ya, dulu Pak David kan pernah sukses. Saya nggak tahu ya kalau diukur suksesnya dulu sama suksesnya sekarang berapa kali lipat suksesnya sekarang. Tapi saya salut dengan adanya suksesnya dulu, terus begitu masuk Grand USU itu dengan hal-hal yang tadi yang dibicarakan, itu malah pada David Chang itu tidak menjadi malah lebih sombong lagi gitu loh. Karena kalau menurut saya pribadi ini, kayaknya sekarang tuh lipat kali gandanya dari dulunya lebih jauh banyak gitu loh. Tapi malah pada David Chang merendahkan diri, menemukan jalur yang tepat, tahu bahwa berkat yang sekarang ini dari Tuhan Yesus, belajar Alkitab, jadi hamba Tuhan, mengajar. Itu salut banget saya jujur salut banget. Banyak orang justru ketemu yang lebih besar lagi, sombong, angkuh, hidupnya malah nggak benar, foya-foya, ya begitulah kurang lebih. Tapi ini jalurnya tepat sekali. Saya nggak tahu juga nih, Roh Kudus apa-apa gimana bisa bicara sedemikian dalam sama bisa membentuk kepada David Chang malah lebih daripada yang dulu gitu loh. Itu aja sih. Makasih. Saya nambahin soal Pak David di kebagian ya, karena saya kenal dia. Kok gosipnya jadi aku, Pak?
Ya, Di roasting ini. jadi kalau Pak David ini memang hobinya baca Alkitab. Hobinya belajar baca Alkitab. Dia sekolah Alkitab tuh dia minta izin saya enggak pajang gelarnya dia, titelnya dia. Ada 4 sampai 5 titel sebetulnya. Dia bilang jangan dipajang Pak Yos. Dan saya nggak perlu sebutin sebetulnya. Nah, dari dia hobi belajar baca Alkitab, belajar firman Tuhan, itu yang mengikis yang namanya kedagingan dia, kesombongan dia, itu yang mengikis semuanya, keduniaan dia tuh hilang, Pak. Ya masih ada 1-2 yang saya lihat sih, saya tahu. Cuman ya kita pria lah, punya selera. Saya tahu lah ada waktunya gitu kan ya. Nah ini, suatu hari Pak David itu persekutuan doa ya, sama saya. Bangun persekutuan doa namanya PD Grand Usu Hotel. Itu di Usu Hotel ada ballroom berapa Pak David? Yang 11 ya. Hampir berapa ballroom yang pernah kita pakai muter di keliling? Ada berapa itu? Udah ya, semua kan? Kayaknya. Paling gede itu Garuda berapa itu muat waktu itu yang paling gede? Berapa itu? Muatnya berapa? Orang itu. Berapa? Ya. Berapa orang Pak David? 200 duduk ya. Ya. Bayangin, dikasih beliau untuk pakai, terserah Pak Yos mau puter di sisi mana, mau ibadahnya di mana aja. Bayangin, mau dari ujung belakang sampai depan suruh milih ballroomnya mau pakai yang mana. Saya masih ingat itu. Terus kamar hotel saya untuk nginep disuruh gantian pilih. Orang renang pernah, dekat Pak David pernah, yang belum cuma di ruangan kerjanya Pak David itu jadi kantornya aja yang belum. Mau coba ibadah di USU, kita gabung aja Pak ke sana. Sayangnya oke kan. Makin siap ya, gabungnya berenang siap ya. Kalau tadi siap ya. Hari siap ya. Hari siap berenang Pak Ari. Oke. Jadi itu ya, hatinya itu maksud saya kuatkan. Hatinya itu buat Tuhan yang membuat Pak David on the track. Yang penting hati. Itu yang membuat Pak David on the track. Hatinya untuk belajar, untuk mau ngajar, untuk baca firman itu yang bikin dia benar. Kalau Pak David nggak dikelilingi firman Tuhan, kalau Pak David nggak baca firman Tuhan, ya wes bablas anginnya, saya percaya. Ya sekelas dia mau karaoke tiap malam juga ada, mau ke kampung Arab itu yang dekat situ juga bisa. Dia tiap hari ke kampung Arab juga bisa. Kalau kampung Arab itu Pak Yos yang ngajak saya waktu itu. Dosa, fitnah itu dosa. Gitu. Ini di YouTube ini enak aja lu ya. Enggak lah, kita bahkan Pak di sana. Kita kan doa keliling Pak, yang rohani dikit lah, kita kamu Arab doa keliling Pak. Silakan Bro, silakan. Oke, untuk pesan penutup dari Pak David Chang menutupi talk live kita malam ini. Oh boleh ya, dua silakan Pak. Ya. Jadi Paulus waktu ke Yunani, ke Aten, dia lihat begitu banyak berhala. Tapi cara dia bukan untuk langsung nembak ke berhalanya, tapi dengan memproklamirkan firman Tuhan. Jadi itu yang kita lakukan juga, ya kan? Jadi Paulus tidak melawan berhala-hala itu dengan secara langsung konflik sama berhala itu, tapi dengan memproklamirkan firman Tuhan, pasti itu tewas gitu. Yang kedua itu gereja kita harus sering mengabarkan Yesus Kristus karena di dalam namanya ada kuasa. Kenapa orang-orang itu takut untuk nyebut? Kadang-kadang Tuhan, kenapa Tuhan Yesus kalian gitu loh? Yesus itu, nama Yesus ada kuasa. Anaknya si Pak Joan, ya, sejak Pak Joan itu kenal sama saya, dia 4 tahun ke gereja itu dia nggak kenal bahwa Tuhannya itu Tuhan Yesus. Saya bilang gereja itu ngajarin apa? Sampai anaknya panggil saya itu bukan Om David, anak dia panggil saya Om Yesus. Karena saya sering korban Yesus Kristus gitu. Haleluya. Pak Joan ada di sini ya. Tapi keren. Kalau Guru Ronald dipanggil tour leader Haleluya. Pak David dipanggil Om Jesus. Pak Hari dipanggil apa? Apa nih? Koko Hari. Wow. Om Bule.
Om Bule. Om Bule, Pak Hari. Maju terus, silakan Bro Ronald. Wow, dahsyat. Thank you banget malam ini Pak David Chang. Kita tunggu lagi berikutnya yang momen di Cool PDM ya, Cool Podcast kita malam ini. Kami sungguh diberkati banget dengan malam ini. Dan untuk menutup ini sebelumnya kita akan mohon maaf Pak Hari karena mungkin sinyalnya kurang bagus di sana Pak Hari. Saya pimpin lagu Respon Iman ya. Pak Hari Bule ya, silakan. Saya nyanyikan ya. Kita nyanyi lagu. Saya dapat dari lagu ini pas dari Pak David Chang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini malam ini dahsyat banget. Pesannya adalah menjadi kepala bukan jadi ekor. Ini kita harus punya otoritas dari Allah. Dengan kita harus banyak baca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ini pesan yang sangat kuat buat malam ini. Kita lakukan yuk di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita bertetangga, kita jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Dan malam ini untuk respon iman kita akan menyatakan dengan Mazmur 91 yang nanti dipimpin oleh gembala kul kita Pak Ronald Kusnadi. Silakan Pak Ronald, silakan. Terima kasih Bro Ronald Sitanggang. Mari rekan-rekan kita baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak tanak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selanjutnya, saya persilakan Bro Amos untuk doa syafaat. Ya, halo semuanya, shalom. Kedengeran ya? Shalom, kedengaran Pak, silakan. Oh ya, terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Dan terima kasih untuk Pak David yang sudah memberkati kami dalam sesi malam ini. Tuhan Yesus kau berkati Pak David berlimpah. Maaf, suaranya hilang, Pak. Berlimpah pelayanan. Memilih jalan yang benar, Tuhan Yesus.
Berdoa untuk COVID yang melanda khusus Indonesia. Berkata dalam arti yang Yesus untuk senang dan diam di dalam otoritas kerajaan surga. Kami berdoa untuk peninggi di Cirpa, peninggi di Hotel GBI Tanah Abang, sampai kepada peninggi kemampuan kesehatan bagi mereka semua, Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan untuk para pria dewasa untuk mengenal Yesus dan kembali memakai prinsip kerajaan Allah di marketplace. Sehingga bisa memimpin keluarga dan orang yang takut yang muda Tuhan Yesus. Dan sebelah jalan sebelum kami lagi nama wafat, saya persilakan. Terima kasih dalam nama Yesus. Silakan Pastor Yos untuk doa berkat. Mari Bapak-bapak yang terkasih, pria-pria yang luar biasa, kita angkat tangan kita terima berkat. Biarlah kiranya berkat Allah Bapa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang dikaruniakan lewat pengorbanan anaknya tunggal Yesus Kristus Tuhan di kayu salib, yang mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, maka memberikan Roh Kudusnya menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.